sedikit tentang progres, karena hari ini memang kami ingin menyampaikan progres yang sudah dilakukan oleh UNS sejak launching. Ini gambarnya waktu launching ya, jadi waktu itu launching di auditorium, termasuk juga melakukan sosialisasi. Setelah ini memang ini bulan November, lalu baru persiapan di bulan Maret kita terkena pandemi COVID. Jadi memang setelah ini ada tetap berjalan kegiatannya, tapi beberapa penyesuaian, termasuk fokus yang tadinya penyakit tidak menular, tapi fokus ke penyakit menular. Lalu yang tadinya banyak luring, kegiatannya menjadi daring. Jadi memang banyak beberapa perubahan yang nanti akan kami sampaikan. Oke. Oh nggak usah. Jadi ini mungkin secara umum ya, ini yang kami selalu sampaikan baik di webinar maupun di sosialisasi tentang kampus sehat, bahwa mengapa UNS ingin menjadi kampus sehat. Jadi kami tagline-nya menuju kampus sehat, Pak, dari teman-teman dari Kemenkes. Jadi menuju kampus sehat karena kami berpikir perjalanan menuju sehat itu bukan sesuatu yang fix ya, tetapi memang growth, jadi selalu berjalan dan sangat dinamis. Jadi bagi kami tagline-nya adalah memang menuju kampus sehat. Jadi ada perubahan sesuai dengan kondisi yang nantinya akan menyesuaikan program-program yang dilakukan. Jadi yang pertama ini pertimbangannya memang penyakit tidak menular di Indonesia ini makin lama makin tinggi, dan kebetulan kalau di UNS, di FK ini ada beberapa proyek itu yang berjalan. Ini juga proyeknya tentang NCD dan memang betul-betul kami lihat problem NCD ini. Makin lama yang terkena makin muda, dan dengan kemarin juga pengalaman COVID-19 ternyata tidak hanya kematiannya atau mortalitasnya itu tidak hanya karena penyakit PTM-nya, tetapi juga karena PTM ini jadi satu komponen, jadi menurunkan imunitas yang mempermudah terkena penyakit lain. Jadi problem ini yang menjadi salah satu dasar untuk kampus sehat di UNS. Selain itu juga ini data dari UGM lanjut, yang ternyata juga hampir sama di UNS. Jadi banyak lulusan itu yang gagal di tes kesehatan. Jadi ternyata tidak hanya mengenai warga kampus yang dosen, tetapi juga mahasiswa. Nah, jadi inilah mengapa kami ingin mengajak sivitas UNS baik dosen maupun mahasiswa maupun tenaga pendidikan untuk lebih sehat dan menerapkan pola hidup yang sehat. Dan kami menyusun roadmap ini waktu itu kita susun bersama dengan Prof. Kuncoro di Depok ya. Jadi di tahun pertama memang tadi seperti Budian sampaikan, kita mencoba mengenali kegiatan apa yang low cost, jadi biayanya murah, tetapi bisa untuk dilakukan. Jadi kalau di sini kami mulai dari identifikasi atau analisis situasi. Jadi nanti akan kami sampaikan survei dan pemetaan yang kami lakukan. Lalu sosialisasi. Ini kemarin setelah launching kami ada webinar tentang kampus sehat, karena memang begitu setelah launching itu langsung diterpa pandemi. Jadi waktu itu kegiatannya berubah menjadi webinar dan online. Lalu ada kebijakan, beberapa kebijakan. Jadi misalnya kawasan tanpa rokok, kami juga berkoordinasi dengan Green Campus. Jadi ada surat edaran untuk mengurangi botol plastik, atau misalnya menggunakan botol plastik nantinya tadi yang kami sampaikan ya, ada proses untuk nantinya diolah untuk sampah-sampah. Jadi hal-hal ini yang sederhana low cost ini yang kami sampaikan, termasuk juga memasukkan komponen kampus sehat di orientasi mahasiswa. Jadi waktu mahasiswa masuk itu salah satu agenda Osmaru adalah tentang kampus sehat. Ini biasanya yang menyampaikan kalau tidak dari tim kampus sehat itu dari direktur RSPNS langsung. Jadi Prof. Hartono biasanya yang menyampaikan juga. Lalu juga kami menyusun promosi video-video promosi kesehatan untuk mahasiswa dan dosen. Ini sosialisasi rehat sehat dan setiap 100 menit. Ini kami coba lakukan, termasuk penjadwalan. Kalau ada lagi mahasiswa mungkin agak sulit ya, karena ruang kelasnya terbatas. Yang kami lakukan adalah sosialisasi untuk
penjadwalan, jadi jeda setiap 100 menit selalu ada jeda, jadi mahasiswa tidak langsung melakukan aktivitas selanjutnya, tetapi ada jeda untuk beristirahat dan untuk berrelaksasi. Nah, dari tahun pertama ini yang sempat terkena pandemi waktu itu kami mencoba menyusun ke yang kedua. Jadi di tahun kedua ini mencoba melakukan advokasi untuk mengintegrasikan kampus sehat ke dalam kegiatan-kegiatan kampus. Kemarin karena pandemi memang hampir semua fokusnya ke COVID-19. Jadi di P2M ini ada skema khusus memang untuk COVID-19. Dan kemarin dari beberapa sivitas tidak hanya kedokteran dan kesehatan, tetapi karena COVID-19 ini problem yang multidimensi, dari fakultas-fakultas lain juga melakukan penelitian dan pengambilan di bidang COVID-19 untuk kampus sehat. Lalu pembentukan pos pembinaan terpadu ini yang sudah dilakukan kemarin sebelum pandemi itu di FEB itu kita melakukan pos minggu. Lalu di FK kita juga melakukan. Selama pandemi kemarin kami hampir 1,5 tahun di WFH from home. Jadi kita memang baru memulai di semester ini. Dan semester ini kami memulai di FK dengan koordinasi kemarin dengan Puskesmas Moresan. Ya, jadi memang dari UNS ini paling dekat itu dengan Puskesmas Moresan. Lalu sudah mulai disosialisasikan juga ke fakultas lain. Jadi fakultas lain akan sudah mempunyai alatnya, ada kadernya, tetapi memang perlu refresher. Jadi yang kami agendakan saat ini terdekat adalah kolaborasi dengan salah satu proyek penelitian. Jadi kami ada penelitian disingkat Sanisi. Ini ada cerita lucu, kemarin ada tamu, terus kita ajak makan malam di Mang Engking, terus kita bookingnya atas nama Sanisi. Waktu saya ke sana ditanya, oh ibu Sanisi ya, silahkan masuk. Tapi Sanisi bukan nama orang ya. Jadi Sanisi ini singkatan dari Scaling Up Non-Communicable Disease Intervention in Southeast Asia. Jadi kita berusaha meningkatkan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan di masyarakat yang bisa mengurangi penyakit tidak menular. Fokus kami adalah kegiatan yang sudah dilakukan Kemenkes sebenarnya yaitu Posbindu. Ya. Jadi kita melakukan kegiatan di 4 lokasi. Nah, salah satu yang kita akan lakukan adalah Posbindu institusi, dan karena kami di satu institusi nantinya di UNS. Nah, itu yang saat ini sudah berjalan. Jadi ini ada Mbak Leli ini yang menyusun pedomannya untuk Sanisi. Jadi di situ ada kegiatan-kegiatan, ada materi training yang kami sesuaikan dengan materi Posbindu yang dari Kemenkes, tetapi kami tambahkan beberapa algoritma yang mempermudah sebenarnya untuk kader, karena kadernya akan kesehatan nantinya sebagian besar, untuk bisa melakukan edukasi, melakukan stratifikasi risiko. Jadi misalnya indeks massa tubuh nanti tidak perlu menghitung atau menghafalkan, tetapi di situ sudah ada indeks massa tubuhnya kalau 25 itu berarti sudah merah, atau 27 itu sudah merah, 20 masih hijau. Seperti itu yang kami kembangkan di Sanisi dan nantinya akan kami implementasikan di UNS. Jadi itu perencanaan yang akan kami lakukan di tahun ini. Lalu di sini juga kami sudah ada pembentukan tim konseling, ini sudah berjalan. Jadi ada konseling mahasiswa. Kebetulan Dokter Dian ya, Dokter Dian Dokter Dian ini termasuk salah satu yang fokus di konseling untuk mahasiswa. Karena terutama selama pandemi kemarin dari hasil survei dan identifikasi resiko ternyata memang burnout-nya mahasiswa dan dosen itu meningkat selama pandemi. Jadi dengan pembelajaran online yang perubahannya cukup cepat itu ternyata membawa dampak ke kesehatan mental visibilitas UNS. Nah, itu kemarin juga jadi satu temuan sehingga tim konseling ini sangat bermanfaat di sini. Jadi kami melakukan follow up dengan ada webinar tentang mental health, lalu ada edukasi tentang mental health, pembentukan beberapa termasuk gelar seni. Ini usaha-usaha kami untuk tetap meningkatkan dan mempertahankan mental health di UNS. Lalu yang selanjutnya adalah penyusunan video promosi kesehatan, pengembangan klub olahraga, lomba senam semar ini kita lakukan waktu dies terakhir sebelum pandemi 2020.
Jadi setelah pandemi kita memang biasanya belum bisa seheboh sebelum pandemi. Jadi waktu itu di 2020, lalu pengembangan klub olahraga mahasiswa dan staf. Ini ada beberapa klub yang tadi mungkin dari teman-teman Kemenkes sudah ini juga ya langsung melihat, mengobservasi dan juga kegiatan yang sudah berjalan. Dan kalau mau join ini hari Rabu sore dan Jumat pagi kalau FK itu ada senam. Jumat sore ada menari tradisional. Jadi kalau masih ada di sini nanti bisa ikut menari tradisional. Lalu untuk yang tahun ketiga, ya ini yang kami rencanakan untuk tahun depan, ini mulai dari analisis beban kerja, lalu kantin sehat. Ini sudah sebagian dimulai, jadi ini program ini agak sedikit berubah karena pandemi, jadi kami menggeser beberapa yang bisa dilakukan selama pandemi dan sesudah pandemi. Kita mungkin lanjut langsung ke kegiatan-kegiatan. Ya, ini survei yang kami lakukan di Civitas di awal dulu, lalu saat ini kami lakukan survei ulang. Dan dari survei ini ada beberapa hal yang ternyata bisa teridentifikasi. Jadi dari identifikasi masalah, jadi survei ini sebenarnya tidak hanya satu. Jadi di 2020 selain survei, kami juga melakukan kolaborasi dengan mahasiswa dalam bentuk penelitian skripsi. Jadi waktu itu ada yang meneliti tentang safety riding, ada yang meneliti tentang penyakit tidak menular, ada survei tentang merokok gitu ya. Jadi ada beberapa survei. Nah dari sini ini kita melihat beberapa problem ini. Di awal 2020 ada merokok, PTM, penyakit menular karena waktu itu ada COVID-19, kurang aktivitas fisik dan low awareness. Jadi hal-hal ini yang kami fokuskan dalam 1 tahun terakhir. Nah, jadi dari situ kita mulai melihat beberapa hal. Yang pertama low awareness, lalu penyakit tidak menular. Ini di awal dulu, ini waktu kegiatan di FEB, jadi ada pos minggu. Itu dilakukan juga setelah senam. Jadi setelah senam lalu dilakukan pemeriksaan. Lalu untuk low awareness, ini yang kami lakukan adalah promosi kesehatan, lalu masukkan materi ke Osmaru dan SPMI. Jadi SPMI ini jadi standar kebijakan di UNS untuk manusia. Dan tagline-nya kalau PTN tetap ya sama dengan Kemenkes, jadi kami juga pakainya cerdik ya. Walaupun mungkin dengan tadi seperti Prof pun sampaikan ya, mungkin beda-beda tapi intinya tetap sama, itu tetap ada istirahat, tetap diet, teratur olahraga gitu. Nah, lalu untuk program di UNS sendiri yang akan kami sampaikan secara singkat, jadi tadi sebagian sudah kita lihat, jadi ada medical center, ada edukasi kesehatan, lalu ada K3, karena kita di K3 kita punya, jadi di K3 ini tuh biasanya tidak hanya untuk sekolah vokasi tapi seluruhnya, tapi memang berproses, termasuk JFK yang mulai dilakukan. Misalnya ada rute evakuasi, jalur evakuasi itu sudah disiapkan oleh teman-teman K3. Lalu Green Campus ini ramah lingkungan, lalu ramah disabilitas dengan inclusion matrix, lalu pengelolaan limbah dan daur ulang. Ini masing-masing fakultas juga ada, di FK kita juga ada di belakang masjid. Jadi nanti mungkin waktu makan siang atau waktu sholat ya bisa di masjid sekalian melihat pengelolaan limbah. Lalu jogging track kita juga ada, jalur bersepeda itu kita biasanya ada garis sendiri di lingkungan kampus. Sarana olahraga tadi sebagian kita sudah lihat, besok bisa dilihat lebih lanjut lagi. Dan juga zero tolerance area kita sudah menerapkan beberapa, misalnya kawasan tanpa rokok, lalu yang bebas bullying dan kekerasan seksual. Jadi sudah ada juga besok akan kita bawa ke pelopornya di visit ya. Jadi kita ada namanya lapor budi, lapor budekan. Jadi kalau ada pelecehan, kekerasan seksual itu ada hotline-nya. Nah itu langsung jadi hotline atau tagline yang kita bisa langsung melaporkan. Di fakultas lain juga sama, tetapi bentuknya beda ya. Jadi tidak semuanya namanya lapor bude. Kalau yang lapor bude yang di visit, tetapi di sini pun kita punya, kalau di FK ada namanya komite disiplin di sekretariat, di komdis atau komdis. Lalu ada strategi promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Kita lanjut. Boleh dilanjutkan? Ya ini kalau selama pandemi tadi yang kami sampaikan
penyesuaian. Jadi selain sarana prasarana, ini kita juga senamnya online. Jadi ada, walaupun pandemi tetap ada senam, tetapi online. Jadi dari masing-masing rumah. Lalu yang di fakultas itu hanya sebagian, ya, jadi hanya sebagian kecil. Sampai sekarang kami masih hibrid. Jadi sebagian masih ikut dari rumah, sebagian di kampus. Lalu selama pandemi juga kita mencoba menyiapkan sistem untuk mengendalikan infeksi seperti yang ada di sini. Lalu pedoman kegiatan termasuk SPM itu kami siapkan selama pandemi kemarin. Jadi harapannya begitu pandemi selesai kita bisa terapkan. Nah, ini seduhan vaksinasi COVID. Ini salah satu komponennya kemarin di auditorium. Lalu ini adalah standar tambahan UNS. Jadi kalau selain kampus sehat itu kita juga ada beberapa yang lain yang juga berkaitan sebenarnya dengan kondisi kesehatan sekitar kampus ya, walaupun saya tidak langsung. Jadi ada green campus, ada ramah lingkungan, ada ramah disabilitas atau inklusi, benteng Pancasila juga karena kesehatan mental, rohani, dan juga sosial itu muncul di situ. Jadi memang kita fokusnya biologis, psikis, dan sosial. Ini beberapa tadi yang sudah disampaikan juga. Jadi ada foto makro. Yang ini cegah COVID ini kita jadi waktu itu mencoba berkolaborasi dengan influencer lokal. Jadi karena kita melihat edukasi ke masyarakat itu ternyata kalau yang edukasi dokter atau tenaga kesehatan itu tidak efektif. Jadi di pertengahan pandemi waktu itu, jadi kita sempat melakukan analisis situasi, ternyata yang dibutuhkan masyarakat itu orang yang mereka merasa dekat. Jadi salah satu yang dilakukan adalah waktu itu ini namanya Mas Momon. Mas Momon ini kalau di Solo Raya terkenal sekali, Mas Momon ini. Ada yang ngefans juga di apa dosen ya dengan Mas Momon. Jadi Mas Momon, tapi kita tetap aja dari sivitas. Jadi ini ada Dokter Mariani yang tadi melakukan pemeriksaan karena beliau di mikrobiologi, bakteriologi, dilakukan pemeriksaan di labnya Dokter Mariani. Lalu ada Prof. Ari ini dari bagian IKM yang juga melakukan banyak penelitian tentang TB dan juga MS. Nah, sekarang kita juga melakukan follow up survei, ya, juga ada beberapa video yang kami sudah susun di kampus sehat. Memang kita berkolaborasi dengan beberapa, ya, kalau di UNS itu ada namanya riset group, banyak riset group sebenarnya yang melakukan kegiatan yang kaitannya dengan kampus sehat. Lalu ini ada survei, ini ke dosen dan mahasiswa yang nantinya akan kami olah dan menjadi follow up tadi dari survei yang dilakukan di 2020. Karena memang kalau di sini kalau mau melakukan advokasi di universitas atau ilmiah ini evidence based, jadi kita harus ada bukti ilmiah baru nanti melakukan advokasi. Kita lanjut. Nah, ini instrumennya ya. Lanjut lagi. Nah, sarana prasarana. Jadi di sini ada tadi sudah sebagian kita datangi ya. Yang belum RSNS tadi belum, tapi memang karena waktunya terbatas, misalnya ada waktu nanti bisa kita inikan ke RSNS, tapi kalau memang high risk juga ya dalam rumah sakit. Jadi mungkin nanti justru pengen ngajak ke satu di antara 11 kampus tadi ya, selain di Ketinggian shopping track, lalu ada danau, tadi yang belum ke danau ya, danau cuma sekilas pas lewat ya. Itu tempat healing, sampai healing. Lalu ada tempat ibadah, danau UNS, kita ada taman literasi, tadi tempat ibadah kita juga sudah sekilas kita kunjungi. Ini medical center, tadi sebenarnya kami sudah, ya kita bisa mampir sebenarnya ke medical center, tapi memang waktunya terbatas, tadi belum sempat ke medical center, tapi hampir sama dengan medical center yang lain ya. Memang fokusnya untuk pelayanan kesehatan, tapi ada juga kegiatan promosi. Dan yang mungkin beda adalah medical center di sini kita libatkan di penyusunan SPM. Jadi standar jaminan mutu internal itu kami melibatkan teman-teman dari medical center dan RSUN. Lanjut. Lalu beberapa edukasi kesehatan ini rutin dilakukan, ya, jadi ada dosen-dosen UNS itu hampir setiap minggu itu ada kegiatan
baik yang berafiliasi dengan UNS maupun berafiliasi dengan rumah sakit pendidikan. Jadi memang kegiatannya secara rutin dilakukan. Ini juga dari fakultas lain, dari keolahragaan. Jadi tidak terbatas sebenarnya memang di kesehatan di FK. Seperti webinar kampus saya dulu justru fakultas pertanian dulu ya jadi host. Jadi memang kita bersama-sama dengan fakultas lain. Ini juga yang sudah ada, tadi sebagian sudah kita lihat. Jadi ada berbagai fasilitas yang ada di UNS, termasuk beberapa fasilitas safety yang untuk K3. Lanjut lagi. Ini juga ya, jadi ada Green Campus, kita mulai ada tadi golkar, sepeda listrik dan motor listrik. Dan ini beberapa kegiatan yang lain yang sudah dilakukan. Dan juga untuk ini ya, sumber listriknya kita mulai berusaha ke renewable energy, jadi bertahap memang, tapi harapannya nanti bisa lebih banyak lagi. Ini untuk yang ramah disabilitas, jadi ada lab difabel di FKIP, besok kita akan ke FKIP ya, jadi untuk melihat langsung observasi, dan juga di semua fakultas ini kita mulai melengkapi untuk disabilitas, jadi agar ada akses untuk teman-teman yang difabel. Nah, ini adalah sarana pengelolaan limbah dan daur ulang. Jadi biasanya MIPA, pertanian ini yang banyak, lalu tapi semua fakultas sebenarnya ada, tetapi senternya di beberapa fakultas. Lanjut, ini sarana perjalanan kaki dan sepeda. Ini besok mungkin bisa langsung mencoba jogging tracknya. Lanjut. Dan sarana alternatif ya. Jadi memang kalau senam mungkin kita di fakultas lain juga ada, ini di FSFD. Ini yang di ekspor di Manahan. Ya, jadi memang selain di Ketingan kita ada di Manahan, itu yang di pusat kota. Ini yang zero tolerance tadi, jadi ada lapor bude kalau di FISIP, ada larangan merokok, ini sudah di beberapa semua fakultas yang sudah menerapkan larangan merokok. Lanjut lagi. Oh, yang tadi ini ya tentang kekerasan seksual, ini juga di level universitas kita sudah membentuk peraturannya, lalu sudah ada satgasnya, satgas PPKS. Lanjut lagi. Nah, untuk strategi promosi, ini kegiatan yang kita lakukan tidak hanya ke sivitas kampus tapi juga ke luar kampus. Ini biasanya bisa dalam bentuk diintegrasikan ke P2F. Jadi banyak kegiatan penelitian, pengabdian dari teman-teman dosen dan mahasiswa, ini tidak hanya ke kampus tapi ke luar kampus. Baru saja kita juga melakukan KKN tematik stunting. Jadi kalau dulu COVID-19 lalu ada vaksinasi, jadi di 2021 vaksinasi, di 2022 ini setelah berdiskusi dengan lokasi KKN ternyata problemnya stunting. Nah, itu kemarin juga melakukan KKN tematik stunting. Lanjut, ini juga satu tagline, ini dari Beksan tadi ya, yang latihannya Jumat sore. Ya, jadi kita ini memang satu sarana olah fisik, olah jiwa, olah rasa. Jadi kalau dengan teman-teman itu selalu olah fisik, olah jiwa, olah rasa dengan teman-teman dari Beksan kita sebutnya. Dan kita memang dari UNS kita ingin memulai itu sekarang. Apa yang bisa kita lakukan, itu kita lakukan, tetapi kita lakukan mulai dari sekarang. Itu mungkin sedikit paparan dari kami, semoga bisa memberikan gambaran bagi teman-teman Kemenkes tentang apa yang sudah dilakukan oleh UNS, dan nanti bisa dieksplorasi lagi lebih jauh, dielaborasi lagi, dan juga tadi ditriangulasi ya. Jadi mungkin nanti hari ini bisa berdiskusi dengan teman-teman di sini. Ini ada perwakilan TNI, ada perwakilan dosen, ada mahasiswa juga, jadi ada mahasiswa, dan besok juga bisa melakukan observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.